Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Angkara Loka. Begitu semua bermula. Cerita ini ditulis oleh Mistinim, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa follow IG Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angkara Loka. Kedua bola mata Panji membulat. Ia melihat Reksa sudah berada di antara pohon beringin besar yang ada di samping rumah Daryo. Reksa, apa ada yang tidak beres sampai kamu datang tanpa aku panggil? Maaf Prabu, aku kemari untuk mengusir sosok asing yang hendak mencelakai sosok itu. Maya. Tak salah lagi, ternyata benar bahwa keluarga Daryo telah bersekutu dengan sosok nenek tua yang selalu datang menghantui Panji. Jantungnya kembali berdegup kencang. Entah mengapa pikiran buruknya mulai tiba. Panji dengan tergesa-gesa kembali menghampiri Daryo dan Arya. Pintu kamar yang sudah tertutup itu dibanting oleh Panji hingga terbuka dengan lebar. Namun ia malah dikejutkan begitu melihat Daryo dan Arya yang sudah merintih kesakitan. Bu Ayu! Panji menyadari yang membuat mereka merintih kesakitan adalah Bu Ayu. Wanita setengah tua itu bangkit dengan wajah bengisnya, hendak menghabisi nyawa mereka. Panji, awas! Arya menarik tangan Panji dengan keras, membuat tubuh Panji terjatuh. Tapi untungnya ia lepas dari serangan Bu Ayu. Panji segera merangkak beberapa meter menuju Daryo yang sudah terbaring lemas. Bangunnya, apa yang terjadi? Daryo hanya meringis kesakitan, sedangkan Arya masih berusaha menahan Bu Ayu. Kerasukan tiba-tiba saja. Beberapa kunci cantik yang terpajang di kamar tersebut dilempar begitu kerasnya ke arah Arya. Namun tidak satu pun bisa mengenai tubuh Arya. Ia begitu lihai mengelak kemana-mana sambil berusaha mencari celah untuk menangkap Bu Ayu. Wanita itu telah dirasuki semakin memberontak, sementara Panji mencoba melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Bu Ayu. Mendengar lantunan itu berhasil membuat sosok tersebut bertekuk lutut sembari menggenggam kedua telinga Bu Ayu. Sosok tersebut mulai berteriak kesakitan. Daryo akan mati. Akan mati bersama wanita ini. Arya segera mendekat sambil menjulurkan salah satu tangannya ke arah Bu Ayu. Siapa kamu? Keluar dari tubuh itu. Tidak ada yang akan mati di sini. Arya mulai mencengkeram kepala Bu Ayu begitu kuat, membuat sosok itu hanya menatap tajam ke arahnya. Tetapi hanya diam tidak berkutik, kemudian tatapannya berangsur turun. Tubuh Bu Ayu semakin lemas hingga ia terkapar begitu saja. Sosok yang ada dalam tubuh Bu Ayu berhasil keluar. Melihat kejadian tersebut membuat Daryo menangis sejadi-jadinya. Ia semakin tidak mengerti mengapa keluarganya menjadi tidak karuan. Terlebih kejadian yang menimpa Bu Ayu bukan sekali dua kali, tetapi hampir setiap malam. Sementara Daryo hanya sendirian, ia tidak tahu menahu kemana bapaknya pergi. Semenjak bapak di PHK, dia jadi sering keluar malam, bahkan gak pulang. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Bekerja katanya. Mendengar hal itu membuat Panji semakin merasa iba. Tenanglah dulu yo, nanti kita bicarakan di luar. Biar aku dan Arya mengobati Bu Ayu dulu. Tubuh Bu Ayu berhasil dipindahkan ke atas ranjang. Wajahnya kini kembali terlihat pucat, seperti tak bernyawa. Memang benar bahwa Bu Ayu mengidap penyakit yang tidak biasa, melainkan diguna-guna. Beberapa doa Panji bacakan pada Bu Ayu sambil menggosok batu merah delimanya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh wanita itu.
Seketika benda tersebut bereaksi. Tubuh Bu Ayu kembali normal. Tak berselang lama tangannya mulai bergerak perlahan. Kedua bola mata Bu Ayu terbuka lebar. Ibu, alhamdulillah ibu sadar. Arya, tolong ambilkan minum. Belum sadar sepenuhnya tapi syukurlah sudah bangun. Arya datang membawa segelas air lalu diberikan pada Daryo untuk Bu Ayu. Daryo segera mendudukkan Bu Ayu yang masih terlihat lemas, bahkan belum ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya setelah sadar. Minumkan yo. Perlahan Daryo meminumkan segelas air tersebut, tapi setelah meminum seteguk air, Bu Ayu merasakan mual yang luar biasa tak tertahan. Muntahan darah berangsur keluar dari mulut Bu Ayu, namun bukan darah merah yang ia muntahkan, tetapi darah hitam yang berlendir serta baunya yang busuk tak karuan. Keluarkan saja, Bu. Panji kembali menggosokkan batu merah delimanya pada punggung Bu Ayu hingga muntahan itu keluar seluruhnya. Diminum sampai habis ya, Bu. Keadaan Bu Ayu semakin membaik, wajahnya yang pucat berangsur normal, tubuhnya yang dingin perlahan hangat. Ia mulai bisa menggerakkan tangannya mengusap air mata yang menetes membasahi wajah Daryo. Nah, iya Bu, Daryo di sini. Ibu ingin istirahat. Bangunkan nanti ya. Iya Bu, Daryo bangunkan nanti. Syukurlah ibu sudah membaik. Daryo kembali menidurkan Bu Ayu, sementara Panji dan Arya hanya saling menatap kebingungan. Rasa takut mereka rasakan. Tak ingin kejadian yang baru saja terjadi terulang lagi setelah ini. Apalagi ketika mereka pergi dan tidak bisa membantu Daryo lagi. Mereka khawatir akan hal itu. Perasaan Panji begitu bingung, juga gelisah. Namun sekali lagi, ia yakinkan bahwa Sang Pencipta akan menolongnya. Mereka sedikit tenang sekarang sambil duduk berdampingan dengan asap rokok yang mulai keluar dari mulut Arya. Kini mereka mulai berbincang di ruang tamu yang sederhana. Ketiganya duduk berjejeran di kursi kayu yang terlihat tua dimakan usia. Aku takut semuanya terulang, Pan. Ceritakan saja apa yang kamu tahu biar kami bantu. Setahun yang lalu Bapak di PHK. Sejak saat itu usaha yang dilakukannya selalu gagal. Begitu juga dengan kakakku dan Mas Tono. Sejak saat itu Bapak selalu pergi tengah malam entah kemana. Setiap hari begitu sampai terkadang gak pulang selama sebulan penuh. Dari situ aku mulai curiga, apalagi tiba-tiba Bapak pulang membawa uang yang begitu banyak. Ibuku pernah bercerita kalau sebenarnya Bapak dan juga Mas Tono melakukan ritual aneh sebelum ibu jatuh sakit. Sudah bertanda. Oh ya, satu lagi yang aku ingat, Gunung Rinai. Kata ibu sudah turun-temurun keluargaku berkunjung ke Gunung Rinai. Tapi terakhir hanya bapak, kakakku dan juga Mas Tono yang ke sana. Ucapan Daryo sontak membuat Panji dan Arya terkejut. Mereka saling bertatapan seakan sudah menebak isi pikiran masing-masing. Tidak salah lagi, pertanda demi pertanda yang Panji dapatkan membawa mereka semakin masuk ke dalam seluk-beluk angkara loka, alam kebengisan manusia. Semakin terbukti sebagaimana keji manusia serta serakahnya terhadap dunia. Jika hati manusia sudah tertutup dengan nafsu semata, apapun akan dilakukan meski harus bersekutu dengan iblis. Aku tahu tentang gunung itu ya. Tenang saja, kami akan selesaikan dengan cepat. Sebaiknya kami segera pergi dari sini sebelum mereka datang. Daryo hanya menganggukkan kepala mempersilahkan mereka berpamitan dengan segala terima kasih yang ia ucapkan. Ya sudah, kami pamit dulu yo. Kalau ada apa-apa bisa langsung kabari aku saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Panji dan Kang Arya. Semoga setelah ini ada jawaban. Keduanya segera melangkah keluar menuju motor tua Arya yang sudah terparkir sedari tadi. Mereka sudah siap untuk pergi, tetapi lagi-lagi pandangan Panji tidak bisa lepas dari pohon beringin besar di samping rumah tersebut. Samar-samar ia melihat sosok nenek tua yang tengah tersenyum menyeringai muncul dari balik pohon tersebut.
Kedua mata Panji terbelalak, sesekali mengerjap tidak percaya. Maya. Arya segera menarik tangan Panji dengan tergesa-gesa. Motor tua itu segera dipacu melaju menjauhi rumah Daryo. Sedikit demi sedikit pertanda mulai terlihat, begitu juga jawaban tentang apa yang menjadi beban pikiran Panji. Motor tua Arya segera melintas keluar dari rumah tersebut, hanya menyisakan tugas berat yang harus keduanya lakukan. Tugasnya berhubungan langsung dengan Gunung Rinai. Desir angin menerpa tubuh Panji dan juga Arya. Di tengah terik matahari yang mulai meninggi, keduanya berkendara melintasi jalan desa Sendanglor yang tidak rata medannya. Motor tua Arya dipacu kencang melintasi jalan desa yang terjal, membuat tubuh mereka terguncang ke sana kemari. Sekuat apapun Arya memacu motornya, tetap saja melaju lebih lamban dari harapannya. Selain karena motor yang sudah tua, juga karena kondisi jalan yang tidak mendukung. Gapura desa Sendanglor mulai tampak dari kejauhan, begitupun rumah-rumah warga. Jauh di hadapan mereka terlihat mobil hitam mewah melintasi jalan yang sama. Saat mobil hitam mewah itu menjadi semakin dekat dengan mereka, Arya mengenali mobil tersebut. Perasaan Panji mulai curiga karena melihat orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Pak Bambang, bapaknya Daryo. Semakin dekat jarak Panji dan Arya dengan mobil hitam mewah yang dikendarai Pak Bambang, Arya segera merendahkan laju motornya, lalu menepi di kiri jalan menghentikan motor. Ada apa? Belum sempat Arya menjawab pertanyaan Panji, mobil mewah itu melintas di hadapan mereka, dan dari dalam kaca mobilnya terlihat jelas Pak Bambang sedang mengemudi. Arya menatap sinis mobil mewah yang mulai menjauh. Bukannya itu mobil yang dipakai Daryo saat berkunjung ke rumah Kisangki? Iya, kamu benar. Kamu pasti lihat kan siapa yang mengendarai mobil itu tadi? Pak Bambang. Ya, kamu benar. Sudah lupakan saja, kita harus cepat sampai di rumah kakek. Motor tua Arya kembali dinyalakan, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Area persawahan mulai tampak. Mereka keluar dari gapura desa Sendanglor lalu masuk jalan beraspal. Selama di perjalanan, Panji merasakan ada yang ganjil, memikirkan banyak hal janggal semenjak kedatangan Daryo kemarin sore di rumah Kisangki. Kedatangan Daryo membawa tanggung jawab besar bagi Panji untuk menolong permasalahan yang dialami olehnya. Terutama Bu Ayu, entah bagaimanapun caranya mereka harus bisa membawa Bu Ayu dan juga Daryo keluar dari permasalahan tersebut. Sepertinya bakal lebih lama nih perjalanan pulangnya. Ya sudah, tidak apa-apa Ar, lagi pula masih banyak waktu. Arya berusaha mempercepat laju motor tuanya melintasi jalanan kota yang ramai. Membuatnya sesekali harus mencari jalan melewati jalanan sempit karena terhimpit oleh beberapa pengendara lainnya. Setelah sekian lama, kini keduanya berhasil keluar dari jalanan kota lalu masuk ke jalanan desa Salangkarangan. Area persawahan kembali dilintasi. Gapura desa Salangkarangan juga mulai terlihat dari kejauhan. Arya lalu mengurangi laju motornya. Setelah masuk ke desa, beberapa rumah warga mulai terlihat. Begitu juga dengan rumah Kisangki di ujung sana. Alhamdulillah sampai juga. Assalamualaikum kek. Ya alhamdulillah sampai juga. Waalaikumsalam. Sudah, segeralah masuk, kita sholat dulu. Mengingat waktu duhur telah tiba, masjid pun mulai berkumandang. Panji hanya mengangguk-angguk mengiyakan tapi tidak langsung masuk ke dalam karena menunggu Arya yang masih memarkirkan motornya di halaman rumah Kisangki. Arya segera menyusul langkah Panji yang sudah menunggu sedari tadi. Nanti ceritakan ya Pan. Ya nanti saja. Cepat wudhu dulu, kakek sudah menunggu. Ketiganya segera melaksanakan ibadah dengan hikmat, mengharap jawaban dari Sang Pencipta atas takdir yang mereka terima. Tak lupa pula berdoa demi keselamatan Daryo dan keluarganya. Bagaimanapun itu, kedatangan Daryo sudah menjadi takdir bagi mereka untuk menolong sesama. Persekutuan dimulai dari sini, di sebuah rumah gubuk anyaman bambu yang hampir reot termakan usia. Beberapa atap rumah itu juga sudah berlubang, sampai saat hujan datang pun perlu ember untuk menadah air yang bercucuran. Rumah yang hampir reot itu milik Abah Ratman.
rumah itulah yang menjadi saksi perjanjian pada sosok Maya penunggu Gunung Rinai. Walau aku ini tidak sakti seperti kamu, tapi aku setia denganmu, ucap Abah Ratman yang memohon sambil bersujud pada Maya. Lelaki tua itu sudah frustasi dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu. Pada akhirnya ia memilih jalan yang salah, bersekutu pada iblis yang bernama Maya. Yen siro bisa juga janji, aku bersedia memberikan harta melimpah padamu. Tawa melengking sosok Maya menggema di seluruh penjuru rumah gubuk milik Mbah Ratman, membuat rumah gubuk yang hampir reot itu bergetar seperti digoyang-goyangkan. Apa syaratnya nih? Keluargamu bakal jadi tumbal jika tidak ada yang meneruskan perjanjianmu. Lalu seisi ruangan seketika hening, tidak ada lagi percakapan di antara keduanya. Tiba-tiba terdengar suara sambaran petir yang sangat keras sampai menggetarkan kembali dinding-dinding rumah, disusul dengan hujan deras mengguyur rumah tersebut. Pak, itu hujan deras, tolong ambilkan ember buat ada hujan di kamar ibu. Mendengar suara Bu Warmisi membuat Abah Ratman lalu beranjak untuk mengambil ember. Ini embernya, cepat letakkan di situ sebelum basah semua. Setengah ketakutan, Mbah Ratman takut kalau saja istrinya terbangun karena mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Sebabnya keinginan bersekutu itu sudah lama ada tanpa sepengetahuan istrinya. Ia tak ingin istrinya menjadi korban walaupun sudah beberapa anaknya tumbang karena hendak ia tumbalkan. Setelah memberikan ember pada istrinya, ia segera keluar menuju ruang tamu sambil mendudukkan diri di atas kursi kayu yang terjejer di ruang tamu sambil memikirkan tentang perjanjiannya pada Maya. Sedangkan hujan turun semakin deras dengan suara petir berkali-kali terdengar seperti menyambar suatu benda. Begitu keras sampai membuat rumah gubuk itu kembali bergetar seperti digoyang-goyangkan. Mbah Ratman larut dalam lamunannya. Saat ini hanya cara itu yang terpikirkan. Ia sudah tidak peduli tentang uang halal ataupun haram. Hidupnya saja sudah susah puluhan tahun. Ia ingin keluarganya merasakan hidup berkecukupan juga, meski harus menanggung syarat yang berat dari persekutuannya. Apakah ini akan berhasil? Beberapa generasi selanjutnya, persekutuan abadi itu sudah terikat oleh keluarga beserta keturunan Abah Ratman. Siapapun yang menjadi keturunannya harus menanggung janji dengan cara melanjutkan persekutuan dengan Maya. Hingga kini tiba waktunya tagih janji atas persekutuan Abah Ratman sampai pada keluarga Daryo. Mau tidak mau, Pak Bambang yang menjadi keturunan Abah Ratman harus melanjutkan persekutuan ini, kalau tidak ingin dirinya dihabisi oleh Maya sebagai gantinya. Ampun, Mak, ampun, jangan habisi saya, tolong. Rengekan itu keluar dari mulut Pak Bambang yang menangis di hadapan Maya sambil memohon kepadanya. Kalau kau tidak mau keluargamu habis, kau harus meneruskan jejak Ratman. Hidupnya bagai di ujung tanduk. Pak Bambang hanya bisa menangis sesegukan memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang, selain melanjutkan perjanjiannya pada Maya agar dirinya tidak dihabisi. Ampun, Ma, apapun akan saya lakukan asal jangan habisi saya, Ma, tolong. Bagus, kalau begitu berikan aku tumbal manusia. Niscaya hidup keluargamu akan selalu makmur. Belum sempat ia bertanya pada Maya, tapi sosoknya sudah menghilang dari hadapan Pak Bambang. Ia terperanjat, melongo sebentar menatap ruangan kosong di depan matanya. Ia benar sendirian sekarang setelah sosok itu menghilang. Pak Bambang segera bangkit, mengusap air matanya segera. Ia berpikir keras mencari seseorang yang pas untuk dijadikan tumbal pertamanya. Iya, benar. Sari. Bak menemukan sebuah cahaya dalam gelap. Tiba-tiba ia terpikirkan seseorang yang pas untuk ia jadikan tumbal. Sari, seorang pembantu rumahnya, itulah yang akan jadi sasaran pertama. Ia segera beranjak, langkahnya terhenti di depan pintu kamarnya yang sudah ia buka lebar.
Kedua bola mata Pak Bambang tengah sibuk mencari di mana Sari berada. Tetapi ia tidak kunjung menjumpai perempuan yang ia cari. Sari, kemari cepat. Dari arah belakang rumah terdengar suara sandal yang bergesekan menyentuh tanah. Suara itu lalu hilang berganti dengan derap langkah kaki yang terdengar mendekat ke arahnya. Iya Pak, sebentar. Kamu ini dari mana? Dipanggil lama sekali. Maaf Pak, tadi lagi di belakang ngurus ayam-ayam. Sementara Pak Bambang ia hanya bisa menelan ludah. Sebenarnya ia takut melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Ya sudah, bantu saya ke kebun. Kebetulan Ibu dan Dario belum pulang, jadi nggak bisa bantu-bantu. Sari hanya mengangguk mengiyakan ajakan Pak Bambang. Namun entah mengapa firasatnya mengatakan hal buruk akan terjadi padanya. Tetapi segera ia tepis karena tidak ingin mencurigai majikannya sendiri. Suasana sore begitu indah dengan langit jingga yang hampir pudar berganti dengan kelabu. Kedua mata Panji hanya bisa memandang indah langit yang mulai gelap. Ia larut dalam lamunannya. Ia begitu bingung memikirkan permasalahan yang harus ia hadapi sekarang. Ia segera menghela nafas panjang, membuang seluruh resah yang bersarang. Apa hubungan punden berundak itu dengan Gunung Rinai? Angin sore berhembus dengan kencang. Hanya suara gesekan dedaunan dan juga burung yang dapat ia dengar. Akan tetapi di sela-sela hembusan angin itu ia bisa mendengar dengan jelas satu bisikan masuk ke telinganya. Jangan lalai Panji. Punden itu sendiri sebagai sarana pemujaan. Lalu kenapa punden itu dibangun di Gunung Rinai, Prabu? Untuk apa? Punden berundak itu sudah lama menjadi sarana pemujaan sejak dibangun oleh kerajaan Balapati. Mendengar bisikan itu membuatnya sangat terkejut. Tak menyangka bahwa urusannya kali ini masih berhubungan dengan sang penitisnya, di mana perselisihan kerajaan Sawatanegara dan Balapati belum terpecahkan. Hal itu memaksanya untuk terus menggali kisah yang telah lama terpendam bahkan tergerus dalam ingatan. Kalaupun benar punden itu masih berhubungan dengan kerajaan Balapati, maka akan semakin sulit untuk mereka mencari jalan keluar. Panji segera beranjak. Ia berlari hendak menemui Arya dan juga Kisangki. Arya, ada hal penting yang harus dibicarakan. Ada apa? Perbincangan keduanya pun turut mengundang rasa penasaran Kisangki. Lelaki tua itu mendekatkan diri sambil menyimak perbincangan hangat mereka. Gak salah lagi, semua ada hubungannya dengan kerajaan Balapati. Apa maksudnya? Kisangki yang kini duduk di sebelah Arya hanya menatap tajam ke arah Panji. Ucapan dari Panji membuat Kisangki berpikir bahwa beberapa pertanda yang mereka dapatkan cukup untuk menjadi bukti kalau masalah yang telah terjadi memang ada sangkut pautnya dengan kejadian masa silam, berawal dari sebuah kisah silam yang membuat desa Salangkarangan menjadi desa sakral. Dan kali ini persekutuan keluarga Dario tak jauh berbeda dengan kejadian gerbang samsara yang menjadi awal persekutuan warga yang ada di desa Salangkarangan dahulu kala saat kerajaan Balapati berdiri. Tipu muslihat dari Raja Gandruna mampu menyesatkan siapa saja manusia yang dipenuhi nafsu dunia. Hal itu tidak lain sebagai cara Prabu Gandruna mengambil alih kerajaan Sawatanegara. Punden berundak yang ini berdiri di kaki Gunung Rinai adalah salah satu sarana Prabu Gandruna untuk menyesatkan manusia. Punden berundak itulah yang menjadi tempat pemujaan dan persekutuan yang dilakukan oleh keluarga Dario. Sudah lama punden itu berdiri. Beberapa waktu lalu Prabu Sangkalangit memberi pertanda kalau banyak sekali manusia yang menjadi pengikut Prabu Gandruna dan juga Maya selaku penunggu dari punden itu. Iblis yang bersekutu dengannya bukan hanya Maya, dan mungkin masih banyak yang akan berhubungan dengan kita.
Jelas Kisangki sambil membakar rokok tembakonya. Asap-asap putih itu keluar dari mulut Kisangki. Sembari menghela nafas, ia kembali melanjutkan ucapannya. Segera cari tahu apapun yang ada di gunung itu, nak. Berangkatlah dini hari nanti. Tak ada sanggahan yang keluar dari keduanya. Mereka hanya mengangguk, mengiyakan perintah Kisangki untuk pergi ke Gunung Rinai meski dini hari sekalipun. Di tengah gemuruh langit gelap berdiri dua makhluk yang saling beradu antara dimensi astral di hadapan punden berundak yang berdiri megah dengan berbagai sesajen menghiasinya. Siapa kamu? Kenapa kamu nekat sampai sini, dasar bocah ingusan? Bentak sosok Maya pada seorang gadis pengembara yang bernama Sukma Sekar Anjali. Gadis itu bukan manusia biasa, ia pun dikaruniai sebuah ilmu yang tak kalah besar dari Panji. Tidak penting. Harusnya aku yang bertanya kenapa sosok sepertimu ada di sini. Seketika angin bertiup begitu kencangnya membuat rambut panjang Sukma yang terurai segera terhempas terkena tiupannya. Angin itu pun semakin berhembus kencang membuat suhu di kaki gunung yang sudah dingin menjadi lebih dingin lagi. Saking kencangnya tiupan angin di sela-sela mereka membuat dedaunan berterbangan ke sana kemari. Suasana malam itu kian mencekam, apalagi sekarang sosok Maya terlihat tersenyum menyeringai ke arah Sukma. Gadis itu menyadari sesuatu. Ia merasakan energi astral yang begitu besar datang dari sosok di hadapannya. Sosok itu adalah iblis yang telah lama bersemayam di gunung itu. Bahkan ia rasa usianya lebih lama dari punden yang ada di antara mereka. Sukma mundur beberapa langkah sebelum sosok itu semakin mendekat. Ia kemudian berlari sekencang mungkin menuju punden berundak itu berdiri. Suara tawa melengking Maya terdengar keras seiring Sukma melangkah, tapi tidak dihiraukan olehnya yang masih berlari. Langkah Sukma terhenti ketika sampai di tempat tujuannya. Ia kemudian berjalan mendekat ke arah punden berundak tersebut. Sukma berjalan perlahan, sesekali hanya berdiri memandang ke sekitar tempat tersebut. Di atas sebuah bongkahan batu balok terdapat beberapa sesajen tertata rapi di setiap anakan tangga punden tersebut. Tidak berguna. Untuk apa manusia memuja setan? Sukma kesal menendang beberapa sajen yang kini berhamburan. Setelah menendang beberapa sajen, Sukma lalu melangkah lagi menaiki beberapa anak tangga yang tersisa. Sesajen yang sudah bercecer itu seketika menyebarkan bau dupa dan juga menyanya menusuk hidung. Belum selesai langkahnya sampai, tiba-tiba datang asap putih menyelimuti sebagian sisi punden berundak. Bersamaan dengan datangnya angin membawa bau dupa bercampur kemenyan tercium lagi, sangat menyengat. Gadis itu menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak waktu. Tugasnya sebagai kuncen Gunung Rinai pun harus ia lakukan. Harus cepat diselesaikan. Di tengah punden berundak yang berdiri megah, seorang gadis perkumpulan ilmu putih sudah duduk bersila sembari membaca mantra. Udara di kaki gunung itu mulai terasa mencekam. Tiupan angin menerpa pepohonan tinggi di sekitarnya. Merasa tak memiliki banyak waktu lagi, Sukma segera membaca mantra terakhir untuk membuka portal dimensi astral. Terbuka sudah Angkara Loka. Aku datang. Kedua bola matanya menatap sebuah cahaya yang menunggunya. Sebuah portal dimensi astral berhasil ia buka. Malam yang seharusnya tenang malah membawa berbagai pertanyaan yang tidak henti berputar di benak Panji. Tak lain tentang Gunung Rinai yang akan ia kunjungi. Sepertinya Gunung Rinai agak jauh dari sini, bisik Panji dalam hati. Ia sedang melamun memandang ke atas langit yang gelap tanpa gemerlap bintang. Ingin rasanya ia segera berangkat ke Gunung Rinai untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ngelamun lagi, dasar. Panji terperanjat mendapat tepukan kencang dari Arya. Ia segera menoleh ke arah lelaki berbadan kekar yang kini ada di sampingnya. Namun lagi-lagi ia hanya melempar senyum ke arah Arya yang kini duduk bersamanya. Mikirin apa sih, Pan? Aku perhatikan dari jauh melamun aja. Sekali lagi Panji tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Enggak, Koar. Hanya memikirkan bagaimana kita nanti.
Arya paham apa maksud Panji yang membuat ia hanya mengangguk mengiyakan. Pikiran yang sama mengganggunya juga, tapi ada yang berbeda dari firasatnya kali ini. Arya diam sejenak menghela nafas panjang sambil membakar rokoknya. Ada kaum Anjali di sana. Panji memandang Arya dengan wajah heran karena tak mengerti maksud dari kaum Anjali yang lelaki itu ucapkan. Maksudnya gimana, Ar? Siapa kaum Anjali itu? Orang yang punya keahlian khusus sekaligus menjadi juru kunci Gunung Rinai. Aku sudah mempelajari beberapa perkumpulan ilmu putih yang ada beberapa abad silam. Dan mereka menghilang tak kemana. Hanya tersisa sejarah tentang perpencaran mereka. Salah satunya kaum Anjali yang ada di Gunung Rinai. Entah mengapa mendengar penjelasan Arya membuat perasaan Panji jauh lebih lega dari sebelumnya, karena merasa akan mendapatkan pertolongan dari kaum Anjali itu. Langkah demi langkah Panji yakinkan dengan keputusannya kali ini mengemban tanggung jawab besar untuk menolong Daryo. Memang bukan hal mudah, tapi ia yakinkan kalau Sang Pencipta senantiasa memudahkan urusannya. Segera istirahatlah, nak. Bekal sudah kakek siapkan biar langsung berangkat nanti. Panji menganggukkan kepala tanpa berbicara sepatah kata pun pada Ki Sangki, sambil berjalan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, disusul oleh Arya yang berada di belakangnya. Ia segera merebahkan tubuh di atas ranjang empuk miliknya. Sambil mengurut dahi, ia berusaha mencari cara. Harus meraga sukma malam ini. Malam begitu sunyi, tidak ada lagi perbincangan di antara keduanya. Di atas ranjang yang cukup untuk dua orang itu, mereka sudah tertidur pulas. Suasana malam yang sunyi membuat Panji gelisah walau matanya masih berat terpejam. Entah mengapa malam itu membuatnya sangat gelisah. Lelaki itu pun terbangun. Ia terduduk bersila sambil mengucap sebuah mantra yang ia gunakan untuk meraga sukma. Lihat cuprucut sukmaningson metu sogoroko. Seketika ia mulai merasakan dingin sekujur tubuhnya dengan mata yang masih terpejam. Sayup-sayup yang mendengar suara dentuman tanah berasal dari balik punggungnya. Ia segera membuka mata, menyadari bahwa dirinya berhasil meraga sukma. Jagadiarksa, Prabu. Panji segera beranjak, memandang seekor ular raksasa dengan kilau sisik serta mustika yang ada di kepalanya. Alhamdulillah, aku kemari untuk mencari tahu sesuatu, Reksa. Bawa aku ke punden berundak itu. Reksa mengangguk lalu bergerak ke arah Panji. Ia segera menopang tubuh Panji, kemudian bergerak mencari keberadaan punden berundak itu di kaki gunung tersebut. Selama perjalanan, keduanya mulai merasakan hawa yang berbeda di gunung tersebut. Tempat itu jauh lebih mencekam dibandingkan saat pertama Panji datang. Kenapa sepi sekali, Reksa? Ada seorang kaum Anjali yang sedang membuka portal dimensi, Prabu. Mendengar jawaban Reksa membuat Panji sangat terkejut. Jawaban yang ia dengar sama persis dengan ucapan Arya tentang seseorang yang menjadi kuncen di gunung tersebut. Karena merasa penasaran, Panji segera memerintahkan Reksa untuk lebih cepat membawanya pada kaum Anjali tersebut. Reksa semakin cepat membawa Panji ke tempat yang ia inginkan. Menerabas jalanan gunung yang terjal tapi tidak menyulitkan sosok ular raksasa itu. Setelah sekian lama perjalanan, kini Reksa berhenti tepat di tempat yang Panji cari. Sebuah punden berundak yang sudah berada di hadapannya. Kau lihat itu, Prabu. Perempuan itulah kaum Anjali. Reksa menunjukkan keberadaan Sukma yang merupakan seseorang dari salah satu perkumpulan ilmu putih. Pandangan Panji tertuju lurus ke arah Sukma. Jantungnya berdegup kencang karena merasakan energi yang cukup besar terpancar dari tubuh gadis itu. Energinya jauh lebih besar daripada ia maupun Reksa. Tanpa berlama-lama ia memberanikan diri untuk melangkah mendekat ke arah Sukma. Beberapa anak tangga telah ia lewati. Sosok gadis misterius itu pun semakin jelas. Tapi anehnya ia merasa tidak asing dengan wajah gadis itu. Rohnya sedang meraga sukma, Prabu.
Kemana dia Raka Sukma? Menuju alam lain. Portal dimensi astral sudah ia buka. Bukan sembarang orang yang bisa melihatnya. Hanya orang pilihan saja. Tak lama setelah kedua mata Panji memperhatikan dengan teliti, gadis tersebut segera membuka mata. Tepat di hadapannya, Panji terkejut bukan main. Ia mundur beberapa langkah sebelum ia menyadari bahwa gadis itu adalah seseorang yang ia kenal semasa SMA. Sukma? Siapa kamu? Berani sekali memanggilku. Bagaimana kamu tahu namaku? Bahaya, ayo cepat pergi dari sini. Panji tiba-tiba menarik tangan Sukma untuk pergi dari tempat tersebut karena merasakan energi lain yang datang. Entah sosok apa yang datang pada mereka. Energi yang ia rasakan bukan berasal dari manusia ataupun demit penunggu Gunung Rinai. Energinya berbeda dan sangat panas. Panji berlari menuruni anak tangga punden berundak bersama Sukma yang berada di belakangnya. Dengan sekuat tenaga ia berlari memasuki hutan yang cukup jauh dari punden berundak. Sedangkan Reksa sedang menghadang sesuatu yang datang agar tidak mengejar keduanya. Sudah di sini dulu. Panji segera menghentikan langkah setelah dirasa cukup jauh dari punden tersebut. Mereka berhenti pada sebuah pohon beringin besar yang ada di dalam hutan. Akan tetapi Sukma malah memandang Panji dengan tatapan heran. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa tahu namaku? Panji hanya terkekeh mendengarnya. Kamu gak ingat aku? Aku Panji, teman SMA kamu. Mendengar jawaban Panji membuat gadis itu berpikir keras hingga mengerutkan dahinya. Ia berusaha mengingat siapa lelaki yang ada di hadapannya sekarang. Aku ingat. Senyum Panji merekah, tak disangka akan semudah itu menemukan seseorang yang ia rasa bisa menjadi bala bantuan. Jadi, kamu seorang yang berasal dari kaum Anjali? Iya. Memang kenapa? Aku harus membuktikan bahwa kamu benar seseorang yang aku cari. Panji menatap Sukma kebingungan. Ia berusaha mencari letak perbedaan Sukma yang membuktikan bahwa ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan spesial. Mendengar Panji yang tidak percaya pada Sukma membuatnya cukup kesal. Lengan panjang yang menutupi pergelangan tangannya segera ia angkat. Barulah tampak sebuah tanda tergambar jelas di tangannya. Sebuah aksara kuno yang tidak banyak orang mengerti artinya. Tanda ini aku dapat sejak aku lahir. Itu tanda kalau aku adalah salah satu dari kaum Anjali. Sebuah perkumpulan di mana orang-orang terpilih menjaga kitab atau menjaga satu tempat. Aku dengar kamu juru kunci di sini. Memang. Dan kamu mengganggu urusanku untuk mencari tahu siapa yang membuka tempat terlarang yang aku jaga. Sukma kesal sembari melempar-lempar batu yang ada di hadapannya. Jawaban Sukma membuat Panji mengerti siapa seorang gadis yang ia cari. Manusia tersesat yang berhasil membuka tempat terlarang sebagai pemujaan adalah keluarga dari temannya sendiri, yaitu Dario. Tujuanku ke sini untuk menyelesaikan hal itu. Aku tahu siapa yang membuka tempat ini. Bantu aku, Sukma. Waktuku tidak banyak, Sukma. Aku harus kembali ke tubuhku. Barulah dini hari nanti aku akan kembali kemari bersama temanku. Lalu, aku meminta bantuanmu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan begitu kamu tahu siapa yang membuka tempat terlarang itu. Baiklah, aku berjaga di sini, Panji, sampai kedatanganmu nanti. Panji hanya mengucap syukur setelah Sukma mengiyakan tawarannya. Tak punya banyak waktu, ia segera duduk bersila dengan memejamkan mata. Sebuah mantra yang telah ia ucap membawa Panji kembali ke raganya. Sang pencipta telah memberikan takdir tak terduga baginya. Pertemuan singkat dengan Sukma adalah pertanda baik baginya. Sudah waktunya persekutuan ini bakal berakhir. Kehadiran Panji dan Arya sudah dinanti-nanti. Bukan hanya Sukma Sekar Anjali yang menanti kehadiran mereka, tapi juga sosok Maya yang sudah mempersiapkan hal besar untuk keduanya. Apakah kedatangan mereka kali ini akan berhasil, atau malah habis di tangan Maya? Tentu tidak semudah yang dipikirkan. Tipu daya Maya tidak sebanding dengan bala bantuan yang telah datang pada mereka.
Hembusan angin malam membawa udara dingin yang menggigil menerpa tubuh Panji, membuat bulu kuduknya seketika menegang. Sedari tadi ia hanya duduk di samping Arya sambil menunggu waktu tiba untuk berangkat menuju Gunung Rinai. "Bangun Arya!" Mata Arya perlahan terbuka melihat ke arah Panji sambil mengusap-usap wajahnya. Ia terheran-heran melihat Panji yang sudah terbangun padahal belum waktunya mereka untuk berangkat ke Gunung Rinai. Melihat wajah keheranan Arya, Panji pun berusaha menepisnya. "Sudah, sana basuh mukamu dulu." Panji mulai beranjak dari duduknya hendak melaksanakan ibadah sunnah, diikuti oleh Arya yang berjalan terhuyung di belakangnya. Panji segera mengambil wudhu lalu menuju musola di rumah tersebut. Sesekali ia mempercepat langkah karena merasakan udara dingin yang seakan menusuk tulang. Udara dingin yang ia rasakan sama seperti saat ia meraga sukma. Sangat dingin sampai-sampai membuat bibirnya bergetar. Baru saja hendak masuk ke dalam musola, tiba-tiba langkahnya terhenti manakala ia mendapati Ki Sangki sudah duduk berdiam diri dalam musola. "Kek, tadi Panji cari ternyata kakek sudah di sini." Ki Sangki yang masih duduk bersila tidak menjawab teguran Panji. Kedua bola matanya masih terpejam sambil berzikir dengan khusyuk. Panji paham dengan apa yang sedang dilakukan Ki Sangki. Ia tidak ingin mengganggu. Ia segera beranjak menggelar sajadah hendak melaksanakan sholat tahajud. Dalam sholatnya ia memaksakan diri untuk tenang, tetapi pikirannya selalu tertuju pada hal yang tidak ia inginkan. Sesuatu yang selalu mengganjal dalam hati Panji. Hal ganjil yang tiba-tiba datang mengarah pada sesuatu yang terjadi di rumah Daryono kemarin ketika ia berkunjung. Entah mengapa perasaannya semakin tidak tenang mengingat kejadian yang ada. Namun perasaan buruk itu segera ia tepis dengan mengucap istighfar dalam hati. Sampai akhir rakaat sholatnya, dengan perasaannya masih gundah, tarikan napas panjang ia lakukan untuk menenangkan diri sambil duduk bersila. Sementara itu Ki Sangki sama sekali belum beranjak dari tempatnya. "Syukurlah kakek masih di sini," batin Panji. Ia segera memejamkan mata mengharap pertolongan dari Sang Pencipta sembari mengucapkan beberapa doa serta zikir yang senantiasa ia ingat. Di sela-sela bacaan zikir, sayup-sayup terdengar suara yang melekat di telinganya. "Panji, ayo berangkat. Udah hampir 1 jam kamu berdiam di sini." Itu suara Arya yang mengejutkannya. Panji segera membuka mata menyadari bahwa Arya sudah berada di sampingnya. Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, Panji kebingungan mencari keberadaan Ki Sangki. "Kakek mana, Ar?" "Kakek udah keluar dari tadi. Ayo, udah ditunggu Abah juga di luar." Namun ketika Panji hendak melangkah menyusul Arya, terdengar kembali suara rintihan yang begitu jelas menusuk telinga. Kedua bola mata Panji melotot sekuat tenaga, bulu kuduknya menegang. Ia menghentikan langkah seketika. Sambil menoleh lagi mencari sumber suara tersebut, entah mengapa langkahnya menjadi berat. Sementara Arya sudah tidak terlihat batang hidungnya. Tak berselang lama suara itu kembali terdengar, disusul dengan suara tawa melengking dari sosok yang tidak dapat ia lihat wujudnya. Dengan tubuh gemetar, Panji segera berlari sekuat tenaga menyusul Arya. Di ruang tamu ia dapati Pak Ade Dodo sudah menunggu keberangkatan mereka. Panji, lebih baik kalian berangkat sekarang juga sebelum terlambat." Panji dan Arya masih berdiri di sebelah Pak Ade Dodo, lalu ketiganya hanya saling bertatapan tanpa tahu maksud dari tatapan mereka. Sesekali tatapan takut tergambar pada wajah Panji karena merasakan firasat buruk akan datang pada mereka. Entah apa yang akan terjadi. "Biar Panji bersiap dulu, kek." Panji berjalan meninggalkan mereka yang masih bergeming larut pada pikiran masing-masing. "Bismillah," ucap Panji dalam hati untuk meyakinkan langkahnya kali ini. Betapa takut perasaan buruk berubah nyata, ia sedikit ragu kali ini. Tetapi bagaimanapun ia yakin bahwa Sang Pencipta akan menolong setiap niat baik yang akan ia lakukan. Baru saja Panji berjalan beberapa langkah ke arah ruang tamu, tiba-tiba handphone yang ada di saku celananya berdering. Ternyata sebuah pesan masuk dari Daryo. Dari pesan tersebut Daryo mengatakan
bahwa keadaan di rumahnya semakin buruk. Sudah berkali-kali Bu Ayu muntah darah dan menjadi lebih parah saat Pak Bambang dan Mas Tono pergi dari rumah lagi. Jantung Panji kembali berdegup kencang. Ia tidak ingin firasat buruk itu berubah kenyataan. Ayo cepat, keadaan semakin memburuk. Melihat raut wajah tak mengenakan dari Panji membuat Arya seketika paham. Ia segera beranjak sambil mengangguk mantap. Sekarang keadaan Dario semakin memburuk. Panji tidak punya banyak waktu, kek. Kini Ki Sangki pun terlihat lebih gelisah dibanding sebelumnya. Perasaan was-was senantiasa hadir. Hati-hati di sana, nak. Maya bukan lawan yang mudah, apalagi dia akan mendapatkan tumbal selanjutnya. Pesan terakhir yang Ki Sangki ucapkan menjadi bekal bagi mereka untuk memikirkan secara matang apa yang selanjutnya harus dilakukan. Mereka segera bergegas setelah semua sudah siap dibawa oleh Pak Didodo. Keberangkatan mereka kali ini mungkin akan banyak menguras tenaga karena tempat yang dituju adalah gunung dengan jalanan terjal yang sulit dilewati. Motor yang dikendarai Pak Didodo melesat mendahului Arya yang sedang menyalakan motor tuanya itu. Motor tua Arya yang sudah dinyalakan dipacu untuk melaju menyusul Pak Didodo melintasi jalanan desa Salangkarangan. Di sepanjang perjalanan, suasana dini hari semakin terasa dingin. Bahkan jaket tebal yang dikenakan Panji saja tidak bisa menghalangi udara dingin di sekitarnya. Sementara itu, ia malah dibuat keheranan dengan Arya yang hanya mengenakan kaos singlet untuk menutupi tubuhnya. Sialan, ayo cepat reksa. Sukma Sekar Anjali, seorang gadis berparas cantik dan manis. Ia adalah gadis yang dianugerahi sebuah ilmu yang tidak semua orang miliki. Takdirnya menjadi salah satu pilihan kaum Anjali sekaligus juru kunci Gunung Rinai bukanlah hal yang mudah. Langkahnya selalu tercium oleh sosok iblis yang selalu menghalangi terlahirnya penerus kaum tersebut. Termasuk Maya, sosok iblis yang sedari tadi mengintai keberadaan Sukma setelah pertemuannya dengan Panji. Namun tenaga yang tersisa tidak sebanding dengan energi Maya yang kini ada di hadapannya. Energi yang terlalu besar nan panas dari sosok Maya membuat tubuh Sukma semakin lemas. Tenaga yang tersisa seketika terkuras, memaksanya terus berlari mencari tempat perlindungan untuk bersemedi agar tenaganya pulih sebelum Panji kembali. Aku harus cari tempat sembunyi. Iya, pohon beringin tadi. Sukma masih berlari semakin masuk ke dalam hutan untuk mencari pohon beringin yang sebelumnya ia jadikan tempat bersembunyi bersama Panji. Sementara itu nafasnya mulai tak teratur dengan sisa tenaga yang semakin berkurang, tubuhnya semakin lemas, begitu juga dengan pandangannya yang berangsur kabur. Akhirnya, aku sudah tidak kuat. Langkahnya berhenti tepat pada sebuah pohon beringin besar yang ia cari. Tubuh Sukma terkapar karena tidak bisa bertahan dengan sisa tenaganya. Ia terbaring lemas di atas tanah dengan bebatuan keras yang menjadi tumpuan tubuhnya. Alhamdulillah sampai juga. Ayo, kita tidak punya banyak waktu lagi. Pak Didodo sudah turun dari motornya. Mereka baru saja sampai di tempat yang dituju, yaitu Gunung Rinai. Baru beberapa langkah memasuki jalur pendakian Gunung Rinai, udara yang sangat dingin mulai menerpa tubuh mereka. Ketiganya mulai berjalan melewati jalanan bebatuan untuk naik ke gunung. Tempat itu suasananya sangat hening, bahkan hanya suara langkah kaki mereka saja yang terdengar. Aku lupa mengatakan ini. Mengatakan apa, Pan? Jangan bilang ada yang tertinggal. Bukan. Aku harus bertemu seseorang yang menjadi bala bantuan untuk kita. Dia seorang Anjali yang kamu katakan. Namanya Sukma. Di pos pendakian selanjutnya kita berhenti agar aku bisa memanggil Reksa untuk menuntut jalan. Sukma? Kapan kamu bertemu dengan dia? Panjang ceritanya. Pak D, nanti di pos pendakian selanjutnya kita berhenti dulu ya. Terdengar dering handphone Panji berbunyi dari saku celananya menandakan sebuah pesan baru saja masuk. Ia segera merogoh sakunya untuk memastikan pesan yang ia terima dan benar saja. Rupanya pesan masuk itu dikirim oleh Dario. Panji, keadaan ibu semakin memburuk.
Baru saja aku mendengar suara tawa. Selang beberapa saat setelahnya ibu kerasukan. Aku tidak tahu cara menyadarkannya. Sedangkan di sini Bapak dan Mas Tono tidak ada. Tolong cepat selesaikan, Panji. Isi pesan tersebut Panji baca hingga akhir. Ia kembali gelisah. Kekhawatirannya semakin tidak karuan. Ia berpikir keras bagaimana cara agar mereka bisa menyelesaikan hal tersebut dengan cepat. Di sampingnya, Arya mulai menyadari perubahan raut wajah dari Panji. Ada apa, Pan? Pesan dari Daryo. Keadaannya semakin kacau dan Pak Bambang tidak ada di rumah. Cara satu-satunya mengetahui keberadaan mereka harus aku yang mencarinya. Langkah ketiganya seketika terhenti ketika mendengar suara semak-semak yang bergesekan. Seakan semak itu baru saja dilintasi oleh seseorang. Cahaya senter Arya segera mengarah ke sumber suara, tapi mereka tidak mendapati sesuatu yang menimbulkan semak itu bersuara. Firasatku tidak enak. Ada orang lain di sini. Kedua bola matanya mulai memutar mencari keberadaan seseorang yang hadir di antara mereka. Sedangkan Pak Ade Dodo terus mengarahkan cahaya senternya ke semak-semak yang ada. Jantung Panji kembali berdegup kencang. Ia tidak ingin sesuatu menggagalkan rencananya. Sedangkan pikirannya menebak-nebak siapa orang yang ada di sekitar mereka saat ini. Tidak mungkin Sukma. Mereka benar-benar kesulitan menemukan seseorang di tempat gelap dengan pepohonan yang menutupi setiap sudut hutan. Hanya satu cara yang bisa Arya andalkan. Ia segera duduk bersila. Dengan mata terpejam dan kepalan tangannya ia pusatkan tepat di depan dada. Ia mulai merapal mantra. Gendruwo. Mantra itu mengubah dirinya menjadi sosok mengerikan berupa gendruwo. Itulah anugerah yang diberikan sang pencipta padanya. Menjadi seorang keturunan gendruwo yang dihendaki. Tunggu saja di sini. Panggil Raksa biar aku yang mencari kemana perginya suara itu. Titah Arya yang kini melompat dari satu pohon ke pohon lainnya mencari penyebab sumber suara yang sudah mereka dengar. Arya bergerak begitu cepat meninggalkan Panji dan Pak Ade Dodo yang masih terdiam di tengah jalur pendakian. Keduanya hanya saling bertatapan. Sesekali Pak Ade Dodo menghela nafas panjang karena merasa cemas dengan kondisi Arya. Pak Ade, tolong jaga Panji ya. Panji merasa saat itulah waktu yang tepat untuk memanggil ular penjaganya agar mereka segera menemukan bala bantuan. Panji tidak memiliki banyak waktu jika hanya mengandalkan tenaga Arya saja, sedangkan kondisi Bu Ayu semakin memburuk. Membuatnya harus berpikir cepat sebelum Bu Ayu benar dijadikan tumbal persembahan untuk Pak Bambang. Panji segera duduk bersila merasakan sentuhan pembatas astral yang semakin tipis di gapahnya. Nagara Raja, Jagadia Raksa. Mantra pemanggil sang ular penjaga sudah diucapkan. Suara dentuman tanah segera mereka dengar. Sang ular penjaga sudah hadir di hadapan keduanya. Sorot mata kuning menyala dengan batu mustika seorang ular raksasa membuat Pak Ade Dodo terkesima. Tak heran sebab ular penjaga itu sudah ada sejak beberapa abad silam, jauh dari zaman sekarang. Ialah seorang pati yang setia pada Prabu Sangkalangit. Panji segera mendekat. Raksa, di mana Sukma? Biar aku tunjukkan Prabu, ikuti aku. Tak menunggu lama mereka segera berjalan beriringan mengikuti kemana Raksa pergi, mencari seorang bala bantuan sekaligus kuncen Gunung Rinai. Di mana Pak? Sudah diam saja di sini. Bagaimana kalau Gendruwo itu masih bisa melihat kita? Kedua lelaki keji yang masih menjadi bagian dari keluarga Daryo sedang mencari tempat bersembunyi agar tidak diketahui oleh sosok Gendruwo mengerikan yang mengejar mereka. Kedatangan mereka malam ini tidak lain adalah untuk memberikan persembahan besar bagi Maya. Persembahan besar yang dimaksud adalah tumbal selanjutnya setelah Sari. Dengan keji mereka rela menumbalkan Bu Ayu sebagai gantinya. Suara hentakan kaki Arya terdengar begitu keras membuat Pak Bambang dan Mas Tono semakin panik. Keduanya kembali berlari untuk mencari tempat bersembunyi, namun sia-sia. Kemanapun mereka bersembunyi, pasti dengan mudah ditemukan oleh Arya.
Sudahlah, jangan buang waktuku hanya untuk bermain kucing-kucingan. Dasar bajingan. Keluar kalian. Bagaimana mungkin mereka bisa bersembunyi dari sosok Gendruwo Arya yang memiliki kemampuan jauh lebih besar dari keduanya? Hanya dengan mengendu saja ia mampu menemukan jejak perginya seseorang yang menjadi mangsa. Suara ranting dipijak terdengar sangat dekat dari persembunyian mereka. Keduanya langsung memutar kepala dengan panik, mencari sumber suara itu berasal, dan betapa terkejutnya mereka melihat sosok Gendruwo mengerikan dengan mata merah menyala berada tepat di belakang mereka. Pak Bambang terperanjat dengan kaki yang sudah lemas. Ia paksakan untuk menghindar. Ampun. Lari Ton, lari cepat. Dengan sisa tenaga yang ada, keduanya memaksakan diri untuk berlari tunggang langgang semakin masuk ke dalam hutan yang entah kemana tujuannya. Suara langkah kaki Arya mulai terdengar kembali. Rasanya sia-sia mereka berlari. Kemanapun dan sekuat apapun, keduanya mulai kehabisan tenaga untuk berlari dan bersembunyi dari Arya. Di pikiran Pak Bambang kini hanya pasrah mati di tangan Arya atau mati di tangan Maya karena tidak bisa memberikan persembahan yang diminta. Sementara itu Panji dan Pak Dedodo berhenti di satu tempat yang Reksa tunjukkan. Tempat itu adalah sebuah gua yang dekat dengan sumber air di gunung tersebut. Mereka berdiri tepat di mulut gua sambil berusaha memusatkan pandangannya pada isi gua yang gelap. Tak ada seberkas cahaya yang menyorot ke dalamnya. Panji mulai melangkah pelan masuk ke dalam gua senter yang ia genggam disorotkan hingga tampak seluruh isi gua. Dengan segala keindahan bebatuan yang ada, namun keindahan itu tidak berselang lama. Ketika kedua matanya berhasil menangkap seorang gadis tengah terkapar lemas di lantai bebatuan yang dingin. Sukma, itu Sukma. Dengan panik ia segera berlari memastikan bahwa gadis yang ia lihat adalah seseorang yang ia kenal. Disusul oleh Pak Dedodo yang mulai kebingungan ketika Panji berteriak memanggil nama seseorang. Siapa gadis itu, Panji? Dia Sukma. Bala bantuannya aku katakan, Pak De. Ayo tolong bawa tubuhnya keluar. Reksa, apa yang terjadi dengan Sukma? Maaf Prabu, aku gagal menjaga Sukma karena melawan sosok nenek tua itu selagi Sukma berlari mencari tempat berlindung. Tidak ada waktu untuk menanyakan mengapa gadis ini pingsan. Kita obati saja dulu. Pak De rasa tenaganya sudah terkuras habis. Bisa-bisa dia mati di sini kalau kita terlambat. Panji segera mengangguk mengiyakan sembari mengeluarkan kalung merah delima yang sedari tadi ia simpan. Bismillah. Batu merah delima itu menyala dengan sendirinya. Ia segera mengusap batu tersebut pada Sukma seraya melafal sebuah mantra. Selang beberapa saat setelahnya, tubuh Sukma mulai bereaksi. Tubuh gadis itu bergerak perlahan, kedua bola matanya mulai terbuka. Pak Dedodo lalu mendudukkan tubuh Sukma yang sudah setengah sadar meski tubuhnya terlihat lemas. Pak Dedodo segera memberikan botol air yang sudah ia doakan pada Sukma. Pelan-pelan saja, habiskan. Terima kasih. Beberapa saat mereka terdiam menunggu keadaan Sukma pulih. Mereka larut dalam lamunan masing-masing, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, mereka juga belum mendapati Arya berada di sekitar sana. Sukma segera membuka suara setelah dirasa energinya cukup. Setelah kamu meraga Sukma, aku merasa seperti dipindahkan ke alam lain di punden itu. Rasanya sangat berat dan menguras banyak energi, seperti saat aku berada di alam Burloka. Selang beberapa saat sosok nenek tua menyebalkan itu datang dan sialnya, energiku sudah habis untuk melawan. Keduanya segera menoleh ke arah Sukma seolah mereka tidak asing dengan alam Burloka. Apa gadis itu bisa berpindah ke alam Burloka juga? Kita tidak punya banyak waktu. Cepat temukan punden itu sebelum iblis itu semakin beringas. Akan sulit dikalahkan. Di pagi yang sunyi mereka beradu dengan waktu. Sebelum subuh,
Ritual itu sudah harus digagalkan. Mereka berjalan beriringan mengikuti reksa untuk menuju Punden Berundak, sebuah tempat ritual persembahan yang akan dilakukan Pak Bambang dan Mas Tono. Tidak ada percakapan lagi di antara mereka. Ketiganya hanya berjalan seraya memikirkan apa yang harus dilakukan. Mereka larut dalam lamunan sampai-sampai jalanan terjal pun diabaikan. Mereka tidak peduli sesulit apapun perjalanan yang ditempuh. Yang terpenting ritual itu harus digagalkan sebelum semua menjadi runyam, terutama Sukma sebagai kuncen Gunung Rinai akan jadi petaka jika tempat terlarang di gunung itu kembali terbuka. Di sisi lain, Arya masih berlari mengejar Pak Bambang dan Mas Tono. Manusia tak berhati yang tega menumbalkan keluarga serta menyekutukan Sang Pencipta. Tidak ada yang bisa menolong mereka sekarang. Keduanya terus mengulur waktu dengan berlari tak tentu arah. Mas Tono mulai kewalahan merasakan persendian kakinya yang terasa nyeri. Pak, gimana Punden Berundak itu berada? Entahlah, Bapak juga tidak tahu harus kemana. Yang terpenting, bersembunyi dulu dari genderuwo itu. Nafasnya terengah-engah karena ia paksa berlari sedangkan usianya sudah semakin tua dan tidak sekuat Mas Tono. Ketemu. Keduanya sontak berhenti ketakutan manakala melihat sosok genderuwo besar mendarat, jatuh dari atas pohon di hadapan mereka. Dengan mata merah menyala, kuku dan taringnya panjang dan tajam. Wajah beringasnya itu seakan siap memangsa kedua lelaki yang sudah tidak berdaya. Kedua kaki Mas Tono seketika lemas. Ia terduduk tidak kuasa menopang berat tubuhnya sambil berusaha mundur beberapa senti dari hadapan Arya. Gimana ini, Pak? Lakukan sesuatu cepat. Lihat dua domba ketakutan ada di hadapanku. Takut begini bisa-bisanya kalian menumbalkan keluarga sendiri. Di sela ketakutan mereka terdengar suara semak-semak yang jaraknya tidak begitu jauh dari ketiganya. Arya sontak menghentikan langkah. Ia menoleh mencari sumber suara tersebut. Sialnya, suara itu bukan dari angin ataupun hewan liar, tetapi datang dari sosok yang memiliki energi astral yang jauh lebih besar dari Arya. Siapa yang kalian panggil kemari? Lawan buiku Isun. Badanmu besar tetapi tenagamu tidak sebanding denganku. Tanpa aba-aba, satu hantaman mendarat ke dada Arya membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Arya sontak memutar kepala mencari keberadaan sosok yang tidak dapat ia lihat, bahkan tidak dapat ia baca pergerakannya. Tunjukkan sosokmu. Habislah kau genderuwo bodoh. Lawanmu tak sebanding dengan kekuatanmu. Melihat Pak Bambang yang tertawa membuat Arya langsung berlari ke arahnya. Dengan langkah gesit sampai-sampai Pak Bambang tidak dapat mengelak dari serangannya. Genderuwo itu berhasil menumbangkan mereka hanya dengan sekali pukulan saja. Keduanya tersungkur lemas, perlahan muntah darah keluar dari mulut mereka. Serangan dari Arya seolah melumpuhkan organ dalam keduanya. Meski kekuatanku tak sebanding dengan sosok yang kalian panggil, tapi kalian berhak mendapatkan sebuah balasan. Dua lelaki yang sudah tidak berdaya melawan Arya hanya terkapar lemas menerima sayatan yang cukup dalam dari kuku tajam milik Arya. Setidaknya itu cukup untuk memberi pelajaran sebelum Arya benar menghabisi mereka. Niat terselubung yang Pak Bambang lakukan membawa sebuah dendam tersendiri yang sampai kini tidak bisa Sari utarakan. Meski hancur dirinya menjadi sebuah tumbal, tetapi rasa sakit itu masih terbawa hingga ia tiba di alam yang bukan menjadi tempat seharusnya. Rohnya dibawa ke alam Burloka sebagai syarat tumbal yang diberikan. Tuan, kenapa Tuan mau membunuh saya? Sari terbaring lemas, sedang diambang kematiannya. Ia mulai kehilangan kesadaran, pandangannya berangsur gelap. Samar-samar ia melihat majikannya sendiri pergi meninggalkan dirinya yang sedang sekarat. Sari meregang nyawa di atas kubangan darahnya sendiri. Luka pada kedua pergelangan tangannya hampir tak terasa. Begitu juga luka pada lehernya. Nafas Sari mulai berat, hingga nafas terakhir ia hembuskan bersama bau amis darah yang melekat di hidungnya. Namun setelah kematiannya, bukan perasaan tenang yang ia dapatkan, melainkan dendam yang semakin dalam membawanya terus berkelana.
Terjebak di alam burloka, ia hanya menunggu kapan waktu datang untuk membalaskan dendamnya. Ternyata aku sebagai tumbal pengganti. Arya melompat ke salah satu pohon yang ada di sekitarnya, meninggalkan Pak Bambang dan Mas Tono yang sedang merintih kesakitan. Memegangi luka pada lehernya, sosok gendruwo itu mengandalkan kemampuannya untuk mencari keberadaan Panji dan Pak Dedodo. Purnama merah darah tidak mungkin terjadi lagi. Arya sontak menghentikan langkahnya. Ia memutuskan pandangan ke arah bulan yang bersinar terang. Namun sinar bulan itu memberi tanda petaka. Purnama merah darah hanya berlaku ketika mereka berhasil berpindah ke alam burloka. Aku harus cepat menemukan mereka. Arya segera berlari begitu kencangnya mencari keberadaan Panji dan Pak Dedodo. Langkahnya yang begitu kuat mampu menggetarkan tanah yang ia pijaki. Dari kejauhan ia mulai melihat segerombolan orang tengah berjalan beriringan. Salah satu orang sangat ia kenali, tak lain adalah Pak Dedodo. Arya segera mempercepat langkahnya menyusul mereka yang semakin jauh darinya. Arya seketika mendarat tepat di hadapan mereka yang sontak mengejutkan Sukma juga. Gadis itu terperanjat seraya mundur beberapa langkah saat mendapati sosok gendruwo bengis tiba di hadapan mereka. Siapa kamu? Arya terkejut menerima bentakan dari seorang gadis yang tidak ia kenal. Namun ia segera teringat dengan bala bantuan yang Panji ucapkan tempo hari. Arya segera memberi sambutan hangat seraya memperkenalkan dirinya. Kedatangan Arya membuat mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menenangkan pikiran. Begitu juga dengan Reksa yang merasa energinya hampir terkuras. Mereka duduk sambil memakan beberapa perbekalan yang Pak Dedodo bawa dari rumah Kisangki. Sementara itu Arya masih sibuk memulihkan tenaganya. Kalau sudah duduk saja kemari, pakai baju apa itu di ransel? Arya hanya mengangguk mengiyakan ucapan Pak Dedodo. Sementara itu ia masih bergelantungan di atas pohon agar dirinya berkeringat sambil berlatih mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang membahayakan nanti. Di tengah sunyinya hutan dengan langit yang masih gelap, mereka duduk berdampingan, makan dengan lahap seperti orang kelaparan. Bah, apa sadar kalau kita sedang dijebak? Maksudnya? Purnama merah darah muncul, pertanda kita dibawa masuk ke alam burloka tanpa kita sadari. Kemungkinan besar ini adalah ulah iblis keji itu. Sukma langsung menatap tajam ke arah Arya. Ia terkejut setelah lelaki itu mengatakan tentang purnama merah darah. Kejadian yang tidak asing bagi Sukma, bahkan sudah berkali-kali ia membuka dimensi burloka. Dalam batinnya ia bertanya-tanya, benar saja firasat Sukma kalau Panji dan dua lelaki yang dibawanya bukanlah sembarangan orang. Kalian semua tahu tentang purnama dan alam burloka? Panjang ceritanya tentang bagaimana kami bisa mengetahui semua itu. Terlebih purnama merah darah itu, kami pernah mengalaminya. Ucapan Panji membuat rasa penasaran Sukma terundang begitu saja. Pasalnya bukan semua orang bisa menemukan bahkan bertahan. Jika sudah masuk ke alam burloka, itu membuktikan bahwa Panji bukan orang biasa. Yang lebih mengejutkannya lagi, berarti ular penjaga Panji hidup lebih lama di Nusantara. Tidak perlu takut, waktu kita tidak banyak. Kalau semua sudah siap, lebih baik kita bersemedi di sini. Mengingat lawan kita bukan lawan yang mudah, nak. Sementara itu ketiganya hanya membalas dengan anggukan. Bagaimana tidak? Saat ini perasaan takut, gelisah, dan bimbang telah menguasai diri mereka. Purnama merah darah itu bukan kejadian biasa. Energinya lebih kuat ketika daya tarik gravitasi astral bisa saja mencabik habis tubuh mereka tanpa bersisa. Itu adalah kiamat bagi manusia yang berhasil tiba di alam burloka. Mereka bersiap sambil duduk melingkar hendak melakukan semedi. Sukma sebagai pengendali energi astral di antara mereka. Aliran energi astral disalurkan.
Dibantu oleh Reksa dengan mustikanya, sehingga gabungan energi akan lebih besar yang nantinya akan digunakan agar mereka tidak lenyap dengan benturan energi di alam Burloka. Kedua bola mata Panji terpejam. Ia merasakan aliran energi masuk ke tubuhnya, membuat tubuhnya sesekali gemetar sebab energi yang begitu besar ia terima dari Sukma dan juga Reksa. Di sela-sela fokusnya, Panji merasakan angin yang begitu dingin menyapu daun telinganya. Samar-samar mulai terdengar satu bisikan yang ia kenal, bisikan dari seorang penitisnya. Tenang saja Panji, masuk ke alam itu dan ambil selendang milik Maya. Itulah sumber kekuatannya Panji. Tidak ada suara lagi di antara mereka, hanya desir angin diselingi suara gagak yang dapat mereka dengar. Buka mata kalian cepat! Sukma berteriak tiba-tiba mengejutkan mereka yang semakin larut dalam belayan angin lembut. Panji segera membuka mata disusul dengan Pak Dedodo dan juga Arya. Ketika kedua bola mata itu benar-benar terbuka, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Hutan yang tadinya gelap kini terlihat samar dengan cahaya purnama merah yang semakin memancar. Tak jarang mereka dapati berbagai makhluk menjijikan berlalu lalang, tetapi anehnya, keberadaan mereka seakan tidak dihiraukan. Jangan terkejut melihat mereka. Bagi Sukma, sudah biasa melihat berbagai makhluk menjijikan yang ada di alam Burloka. Alam ini memperlihatkan sisi tergelap dan terendah semua makhluk yang ada. Bisa kalian lihat bagaimana bentuk semua makhluk di sini. Begitu hancur. Itu setimpal dengan yang mereka perbuat semasa hidupnya. Kita harus kemana? Cari punden berundak. Di sana pusat persembahan yang harus kita gagalkan. Mereka kembali berjalan beriringan mengikuti kemana Sukma melangkah. Di tengah perjalanan, seketika Panji dibuat penasaran dengan apa yang dijumpai Arya tadi. Apa seseorang yang kamu curigai ketemu? Harusnya kamu tahu siapa yang aku temukan. Siapa lagi kalau bukan orang yang tega menjadikan keluarganya sendiri sebagai tumbal. Tak sengaja Sukma mendengar perbincangan mereka. Ia hanya terdiam menebak-nebak siapa orang yang selama ini membuat gaduh Gunung Rinai. Sekuat apa orang tersebut sampai-sampai mampu membangunkan seluruh penunggu yang ada di sana. Sukma dengan segenap rasa penasarannya pun bertanya, apa yang kalian maksud adalah orang yang membuat gaduh tempat ini? Benar. Aku sudah mau beri pelajaran pada mereka walau belum puas. Sebenarnya kamu tahu siapa orang itu, Sukma? Sukma hanya mengernyit mendengarnya. Maksud kamu, Pan? Orang itu adalah keluarga Dario. Kedatanganku kemari tujuannya untuk menolongnya. Siapa yang tidak terkejut mengetahui bahwa seseorang yang membuka tempat terlarang adalah orang yang mereka kenal? Kalau benar keluarga Dario mungkin akan sulit. Kita tidak bisa menjamin keselamatan Dario utuh. Antara hidup dan mati orang yang ditumbalkan ada di tangan ayahnya. Kita harus cepat. Di bawah sinar purnama merah darah, keduanya tertawa puas sebab orang yang mereka rasa mengganggu telah masuk ke dalam jebakannya. Alam Burloka yang sudah disiapkan akan membawa Panji tidak akan mudah untuk melawan sosok Maya. Kita berhasil. Kita harus cepat, Pak, sebelum mereka semua sampai. Sudahlah, luka itu tidak sebanding dengan kematian mereka nanti, Tono. Kita akan pesta malam ini. Begitu buta hati Pak Bambang, ia besar bicara merasa bahwa sasarannya akan kalah dengan mudah. Tak berselang lama, mereka segera bersila sambil memejamkan mata. Tujuan mereka hanya untuk memanggil sosok iblis yang menjadi persekutuannya. Angin datang begitu kencang disusul dengan tawa melengking yang hampir merusak gendang telinga. Kemari, ikuti aku. Tita sosok iblis yang datang di hadapan mereka. Ia adalah sosok persekutuan yang dipanggil. Mereka segera membuka mata, kemudian beranjak keduanya berjalan mengikuti Maya, menembus kabut tebal yang seolah menjadi pintu dimensi bagi mereka. Pak Bambang tertawa puas menanti penumbalan istrinya akan berhasil.
Hatinya telah tertutup oleh nafsu duniawi hingga ia tidak sadar dengan apa yang akan ia lakukan adalah perbuatannya paling keji. Sebuah sorot cahaya melintas di atas langit menuju cahaya bulan purnama merah. Lihat, apa yang baru saja melintas? Gawat, kita harus cepat. Mereka sudah tiba. Sukma begitu panik, ia tahu sorot yang melintas barusan adalah energi astral yang membawa orang dari persekutuan itu tiba ke punden berundak. Sekali saja terlambat, mereka pun ikut lenyap. Astagfirullah. Apa ini nyata, Sukma? Panji mencoba menyusul langkah Sukma yang sudah berlari jauh di depannya. Sementara itu, dengan sekuat tenaga, Pak Ade Dodo dan juga Arya berusaha menyusul juga. Yang kamu lihat di sini semua nyata, Panji. Langkah mereka tiba di tempat yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sebuah punden dengan undakan yang tidak dapat ia hitung jumlahnya. Di sanalah pusat pemujaan berlangsung. Awas, cepat pergi dari batu itu. Mereka semua berlari menuju salah satu bebatuan besar yang terletak tak jauh dari punden itu berdiri. Tak ada pilihan lain sekarang, mereka tidak ingin gegabah. Dengan nafas terengah-engah, mereka mulai merasakan benturan energi yang jauh berbeda di sana. Sialnya, mereka tidak tahu apa dan bagaimana rupa makhluk yang akan dihadapinya nanti. Apa ada sesuatu yang datang, Sukma? Sukma demikian, jantungnya berdegup kencang. Ia sebagai seorang anjali tentu lebih mengetahui seberapa bahaya makhluk di sana. Mereka para Rakta Yoda. Mungkin kedatangan kita berhasil diendus oleh Maia. Rakta Yoda katamu? Mereka iblis mengerikan yang hidup ratusan abad lalu. Apa mereka juga yang menjadi prajurit gaib kerajaan Balapati kala itu? Kalau itu benar, mustahil bagi kita untuk melawan makhluk seperti mereka. Mereka kemudian terdiam saling memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Siasat yang Maia buat rupanya begitu rumit, hampir hilang akal mereka memikirkan bagaimana cara mengalahkan para iblis mengerikan di sana. Aku tahu cara mengalahkan mereka, tapi mungkin ini akan sulit. Duduklah, aku akan salurkan energiku yang tersisa. Sukma mulai bersilat dengan tangan yang sudah dilipat di depan dadanya. Entah ilmu setinggi apa yang Sukma miliki hingga membuat mereka terkagum-kagum. Mereka segera mengikuti perintah Sukma dengan mengharap bantuan Sang Pencipta. Mereka mulai menutup mata. Perlahan Panji mulai merasakan lagi aliran energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Lelaki itu masih fokus memejamkan mata sambil berusaha membuat dirinya tenang. Namun selang beberapa saat, satu tepukan mendarat ke pundaknya. Sentuhan yang sangat dingin membuatnya terperanjat lalu membuka mata. Panji segera memalingkan wajah ke arah tepukan itu berasal. Betapa terkejutnya ia melihat siapa yang sudah berdiri di belakang. Seorang lelaki gagah yang berwajah mirip dengannya. Kedua lengannya kekar yang dihiasi gelang emas. Pakaian khas kerajaan ia kenakan dengan mahkota yang ada di kepala. Rambut hitam legamnya terikat rapi tertutup mahkota emas yang menawan. Lelaki itu tersenyum ke arah Panji. Prabu Sangkalangit. Prabu. Bangunkan Dodo dan Arya segera. Tidak banyak waktu yang kita punya. Panji mengangguk segera menyadarkan Pak Ade Dodo dan juga Arya yang masih terpejam. Mereka pun sama terkejutnya. Prabu. Mereka tak menyangka dengan seseorang yang hadir di antara mereka. Sementara itu, Panji kembali terdiam. Ia bisa merasakan aura emas yang terpancar dari tubuh Prabu Sangkalangit. Merinding sekaligus takjub melihatnya. Ia bahkan tak pernah menjumpai seseorang dengan aura emas sebelumnya. Itu pertanda bahwa Prabu Sangkalangit memiliki ilmu di atas rata-rata mereka. Mereka berjalan beriringan tanpa rasa takut. Mereka melangkah melewati para Rakta Yoda yang besar tubuhnya bahkan hampir sama dengan pohon pepohonan yang ada di sana. Lihat itu, mereka sedang berjaga. Pasti si nenek tua itu sedang melangsungkan persembahannya. Jangan tergesa-gesa. Tujuan kita bukan mereka,
Tapi siapa yang ada di puncaknya? Kalau kita bisa mengalahkan dua penjaga itu, mungkin lebih mudah bagi kita mengalahkan Maya. Biar aku dan Arya saja yang mengurus para Raktayoda itu. Selagi mereka tidak bisa melihat kita, kalian harus cepat sebelum energinya melemah. Panji, Pak D yakin kita bisa menggagalkan rencana mereka. Sejak tadi Pak D tidak melihat keberadaan Tono dan Bambang. Cepat cari mereka sebelum semuanya terlambat. Panji masih mematung menatap Pak D Dodo dan juga Prabu Sangkalangit. Ia masih ragu dengan kemampuannya. Namun hal itu segera disadari oleh Prabu Sangkalangit yang hanya dibalas senyuman. Ia tahu bahwa seorang titisannya memiliki kemampuan jauh lebih besar. Panji, sebelum pergi ingatlah selendang yang dibawa oleh mereka. Kembalilah dengan membawa selendang itu. Panji segera mengangguk kemudian memanggil seekor ular penjaganya. Nagara Raja, jaga dia Reksa. Tanah kembali bergetar, dentuman tiba-tiba terdengar. Kedatangan Reksa mengakibatkan benturan energi yang dapat dirasakan oleh para Raktayoda. Panji, cepat! Panji segera berlari mengikuti Reksa. Ia tidak kenal takut meski sedari tadi jantungnya berdegup kencang ketika ia mengetahui niat buruk Pak Bambang akan segera terlaksana. Ajian lembu sekilan yang sudah lama Kisangki ajarkan akhirnya digunakan oleh Panji. Tanpa rasa takut ia menghadapi Pak Bambang yang sudah dirasuki oleh berbagai makhluk persekutuannya. Bahkan sosok Banaspati ikut serta membuat tubuhnya berkobar seperti api. Di hadapan Panji kini berdiri dua lelaki yang jiwanya sudah terikat oleh sosok iblis penguasa punden tersebut. Mereka tampak beringas berkali-kali berusaha menghantam tubuh Panji tapi berhasil ditepis. Wah, mati kau pengacau! Pak Bambang kembali melancarkan pukulannya. Namun pukulan itu melesat menghantam dinding batu yang cukup keras. Panji tak punya rasa takut sedikit pun untuk menghadapi mereka dengan mengandalkan insting serta kemampuannya. Ia berhasil menumbangkan serangan tersebut. Panji mulai terdiam sembari memasang kuda-kuda yang memejamkan matanya seraya memusatkan energinya pada kepalan tangannya. Aji lembu sekilan. Ajian yang dimiliki Panji mampu membanting tubuh lelaki tua tersebut. Namun itu tidak cukup membuat Pak Bambang terluka karena terlalu banyak sosok yang menyatu dengan jiwanya. Berkali-kali tubuh Pak Bambang dibanting oleh Panji dengan mudah hingga tidak ada celah untuk mereka menyerang. Energi lelaki tua itu mulai melemah. Beberapa sosok yang bersemayam dalam tubuhnya pun ikut sirna. Hah, rupanya hanya itu kemampuan kalian. Sekali lagi, aku tidak segan membuatmu lumpuh seperti menantumu itu. Jangan macam-macam dan lebih baik menyerah saja. Pak Bambang sudah tersungkur tak berdaya. Sementara itu Mas Tono sudah terkapar seraya merintih kesakitan. Reksa, bawa dua orang ini ke hadapan Maya. Merekalah yang seharusnya menjadi persembahan malam ini. Ia beranjak hendak meninggalkan kedua lelaki tak berguna itu di sana. Sedangkan mereka masih terus merintih memohon ampun sebab tidak bisa berbuat apapun lagi. Ampun, ampuni kami. Tolong ampuni kami terpaksa melakukan ini. Panji tak menghiraukan rengekan keduanya. Ia segera keluar meninggalkan mereka setelah berhasil merebut selendang milik Maya yang ada di tangan Pak Bambang. Sangkalangit, bukannya kamu sudah kalah, tapi nyalimu masih besar ya. Aku kemari untuk membalas perbuatanmu. Sudah terlambat Sangkalangit. Dua tikus itu akan memberi persembahan padaku. Dengan persembahan itu akan membuat kesaktianku semakin besar dan kalian tidak akan bisa keluar dari alam ini. Dari tadi Prabu Sangkalangit hanya terdiam. Ia memusatkan energinya untuk memberikan serangan lebih besar tanpa sepengetahuan Maya. Ketika energi itu terkumpul, gemuruh mulai terdengar bersamaan dengan angin kencang menerpa mereka.
Aji Waringin Sungsang. Ajian itu sudah keluar. Waringin Sungsang hanya mampu dimiliki oleh ilmu tingkat tinggi yang bisa menyerap berbagai ilmu yang dimiliki oleh lawannya. Mak Iyah yang menerima bentrokan energi itu langsung terduduk lemas. Alam Buruloka tak berlaku bagi mereka, justru semakin kuat energi yang dihasilkan Prabu Sangkalangit. Kurang ajar, kesaktianku. Teriakan Mak Iyah mampu membuat seluruh Rakta Yoda menyadari keberadaan mereka. Gawat, Arya, energinya mulai melemah. Sukma menyadari bahwa Rakta Yoda mulai menyadari keberadaan mereka. Dengan cepat mereka bergegas membereskan dua penjaga yang menghalangi keduanya. Sementara Arya mulai khawatir ia tidak mendapati Panji berada di sekitar sana. Di mana Panji? Sukma, urus yang di atas, aku akan mencari Panji. Arya melompat dari satu pohon ke pohon lainnya mengandalkan sisa energi yang dimilikinya untuk mencari keberadaan Panji. Itu dia, tapi aneh, auranya berbeda. Arya! Mana dua tikus itu, Pan? Akan aku habisi. Sudahlah, Ar. Mereka sudah habis. Di mana jasadnya? Entahlah, sudah mati atau belum, raganya dibawa oleh Reksa. Di tengah pembicaraan mereka, sayup-sayup terdengar suara tangisan wanita sangat lirih. Suara itu sontak membuat bulu kuduk mereka menegang. Dengar itu, Ar. Suara tangis. Sepertinya tidak jauh dari sini. Hiraukan saja. Tolong saya. Suara rintihan wanita itu lagi-lagi terdengar, membuat mereka memutuskan untuk berhenti, kemudian mencari sumber suara tersebut. Keluar saja, jangan bawa waktu kami. Seketika angin kencang berhembus menerpa tubuh keduanya. Bersamaan dengan suara tawa melengking terdengar di sela-sela desir angin yang datang. Kurang ajar, mau main-mainnya. Tenang, Ar. Lihat itu. Panji segera menepuk pundak Arya sembari menuju ke arah sosok wanita yang tiba-tiba datang di hadapan mereka. Berwajah pucat dengan luka di leher dan kedua lengannya. Mereka tahu sosok itu. Wanita itu, bukannya dia sosok yang kita lihat di mobil Daryo hari itu? Benar. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Keduanya berjalan mendekat, sedangkan sosok wanita tersebut hanya menangis. Bibirnya kemudian bergetar. Jangan habisi mereka dahulu sebelum aku membalas perbuatan mereka. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan kedua lelaki itu? Aku Sari, pembantu yang dijadikan tumbal pertama bagi mereka. Rasa sakit itu tidak akan pernah aku lupakan sebelum dendamku terbalaskan. Bau darah segar yang aku hirup saat kematianku harus dibalaskan. Panji merasa iba setelah menerawang rasa sakit hati yang Sari alami, membuatnya menyetujui permintaan Sari untuk membantu membalaskan dendam. Setelah perbincangan itu, Sari membawa keduanya berjalan melewati lorong dimensi menuju punden berundak. Mereka disambut dengan kekacauan yang mengerikan. Tubuh para Rakta Yoda berserakan entah akibat ulah siapa. Di atas itu Sukma. Panji terkejut melihat tubuh Sukma terkapar di atas tanah di antara beberapa tubuh Rakta Yoda. Mereka segera berlari menghampiri Sukma, sementara Pak Dedodo sedang menyambut Reksa yang baru saja tiba di sana. Bah, apa yang terjadi? Amankan Sukma dulu, bawa ke pohon beringin itu. Dia kehabisan tenaga, kalau tidak segera ditolong akan sulit untuk kita keluar dari dimensi ini. Biar aku saja. Tapi bagaimana dengan Prabu dan juga Reksa? Ajian yang dimiliki Prabu Sangkalangit berhasil melumpuhkan kekuatan Mak Iyah. Tapi ini semua belum berakhir sebelum selendang itu dimusnahkan, Panji. Panji segera merogoh kantongnya mengeluarkan sebuah selendang yang ia rebut dari Pak Bambang. Selendangnya sudah Panji bawa. Pak Dedodo segera menerima selendang itu. Sebelum terlambat, ia berlari meninggalkan mereka sambil membawa selendang yang ia genggam erat. Di sisi lain, perselisihan masih terjadi di atas puncak punden berundak. Apalagi yang ingin kamu pertahankan?
Semuanya sudah habis, Nik. Kekuatanmu juga lenyap. Bahkan 2 tikusmu ini berada di ujung tanduk. Balasannya setimpal diberikan Prabu Sangkalangit pada sosok iblis yang ada di hadapannya. Bahkan ia tidak segan menghabisi 2 manusia yang bersekutu dengan Ma'yah. Sang Prabu segera menghantam dagu Pak Bambang dengan keras, membuat Pak Bambang meringis kesakitan. Dahulu kala kau bukan lawan yang mudah, Nik. Tapi sekarang perbuatanmu terbalaskan. Prabu, ini selendangnya. Tidak, selendangku. Prabu Sangkalangit melempar senyum ke arah Ma'yah yang sudah duduk tak berdaya. Kekuatannya kini sirna akibat ajian waringin sungsang milik Prabu Sangkalangit. Berakhir sudah, Nik. Akan kubuat kau kekal di alam ini. Tunggu, belum aku balas perbuatanmu, Bambang. Aku pikir hari itu hanya firasat burukku, tapi aku tidak menyangka kau menjadikanku tumbal dan hidup di alam ini bersama iblis keji itu. Prabu Sangkalangit dan Pak Ade Dodo terkejut manakala mendengar ucapannya berasal dari balik tubuh mereka. Ucapan itu berasal dari Sari, seorang wanita yang menyimpan dendam setelah dijadikan tumbal. Prabu Sangkalangit semakin dibuat geram setelah mengetahui sosok wanita tersebut adalah korban dari manusia keji yang bersekutu dengan iblis. Tak berpikir lama, sang Prabu kembali memusatkan energi. Bibirnya kembali terbuka mengucap sebuah ajian yang bisa melumpuhkan mereka. Aji gelap ngampar. Seketika guntur terdengar begitu keras. Selang beberapa saat cahaya kilat menyambar punden berundak. Berulang kali hingga membuat mereka berteriak kencang. Petir yang menyambar seakan dengan dikendalikan oleh tangan kosong Prabu Sangkalangit. Hingga beberapa sambaran mengenai ketiganya, menyisakan suara tangis yang semakin pecah. 2 manusia tak berhati itu mati mengenaskan bersama dengan sosok Ma'yah yang lenyap tak bersisa. Terima kasih. Dendam terbalaskan, penantian selama ini berbuah manis. Sari pergi dengan tenang setelah rohnya terbebaskan. Sukma akhirnya sadar juga. Apa semua sudah selesai? Meski tubuhnya masih terasa lemas, ia memaksakan diri untuk bangkit. Namun segera dicegah oleh Arya. Sudah, berbaring saja dulu. Tenagamu belum pulih sepenuhnya. Nah, mari pulang. Tugas kita sudah selesai. Dimensi Angkara Loka tidak akan pernah usai. Kita hanya menyelesaikan satu urusan sebelum semuanya menyebar. Bagaimanapun masih banyak manusia tamak di luar sana yang akan memanfaatkan dimensi astral manapun untuk kepentingannya. Prabu Sangkalangit segera menjelaskan sebelum ia benar-benar pergi ke dimensi yang seharusnya. Mereka segera melepas napas lega. Bagaimanapun juga takdir memang hasil dari campuran tangan Sang Pencipta. Sampai di sini ya. Aku harus bersemedi. Kalian turun saja. Hati-hati. Sukma, pertemuan kita sungguh tidak terduga. Aku ingin mengucapkan terima kasih sudah membantu kami. Oh iya, kalau sempat datang saja ke rumah. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Panji segera menerima jabatan tangan dari Sukma sambil memberikan secari kertas berisi alamat lengkap rumah Kisanggi. Sukma hanya tersenyum sambil menerima secari kertas dari Panji. Mereka segera berpisah di gua yang sebelumnya mereka kunjungi. Ketiganya mulai berjalan menuruni kaki Gunung Rinai dengan perasaan puas. Akhirnya usaha mereka berbalas keberhasilan. Lebih baik pagi atau siang nanti kalian berkunjung ke rumah Daryo untuk memastikan. Kasihan dia pasti kebingungan malam tadi. Baik Pak De, nanti kami berkunjung ke rumah Daryo. Hangatnya matahari pagi seperti sebuah asa untuk memulai cerita baru. Kepulangan mereka dari Gunung Rinai membawa pengalaman baru. Mereka tak pernah mengutuki garis takdir yang terus memaksa diri untuk berurusan dengan busuknya hati manusia, hingga persekutuannya pada sesuatu yang tidak seharusnya, kepada iblis.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa siasat mereka selalu tersusun rapi menanti kedatangan Panji. Antara hidup dan mati selalu menjadi taruhan. Tapi hal itu tidak menjadi alasan untuk Panji terus menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya. Sekian. Dan terima kasih buat Miss Tinim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.